Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi dengan kami teman-teman, Suyanto Abu Umer. Kesempatan kali ini saya akan membahas 5 tip atau 5 langkah bagi pemula yang ingin belajar panahan. Apa saja 5 tip itu? Berikut. Yang pertama adalah niat. Kenapa niat di sini saya taruh di nomor 1? Karena niat itu nanti akan menjadi penyemangat kita, akan menjadi daya dorong kita di saat suatu saat kita mengalami kemalasan, mengalami kebosanan saat latihan, maka kemudian kita kembalikan ke niat, dan niat itulah nanti yang akan memompa semangat kita kembali kemana arah tujuan awal kita, sehingga bukan hanya ikut-ikutan dan hanya sekedar main-main saja. Karena banyak beberapa pemanah itu yang di awal-awal itu semangat tetapi kemudian berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena mungkin ngerasa tidak ada manfaatnya, ngerasa kemudian ada kebosanan. Tetapi kalau kita dari awal itu sudah menjaga niat kita, dan kita latihan itu mau dibawa kemana arahnya, insya Allah semangat dan tujuan itu tetap akan terjaga. Jadi bagi teman-teman yang akan memulai panahan, yang pertama adalah niatkan yang benar, niatkan yang tulus untuk apa kita belajar panahan ini. Yang kedua adalah memilih alat. Jadi teman-teman, yang poin kedua ini saya katakan sangat penting, karena selama kita proses latihan nanti kita akan membutuhkan alat-alat ini. Dan kami sarankan bagi teman-teman yang ingin memulai memanah, sebelum membeli alat kita anjurkan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada teman-teman kita yang sudah lebih awal belajar memanah. Jangan sampai kita hanya asal membeli saja, kemudian takutnya nanti di belakang itu ada mubadir karena tidak terpakai. Jadi teman-teman sekalian, sebelum membeli alat silahkan konsultasi kepada para pelatih atau teman-teman yang sudah terlebih dahulu belajar memanah. Busur seperti apa yang pas untuk saya, kemudian yang cocok untuk saya, baik panjangnya atau berat tarikan, seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi menganjurkan untuk pemula, untuk awal-awal memulai panahan itu menggunakan busur yang sederhana dahulu, kemudian menggunakan tarikan yang ringan dulu. Kenapa? Karena di awal itu teknik kita belum jadi mungkin kita masih kosongan ya, kita belum ada gambaran seperti apa tekniknya. Jadi kalaupun seandainya nanti di awal-awal itu ada kerusakan di alat, itu tidak fatal karena kita masih menggunakan busur yang sederhana seperti itu. Yang ketiga adalah mencari pelatih. Jadi teman-teman sekalian, pelatih di sini sangat penting sekali ya, sangat berperan di dalam latihan. Kenapa? Karena kita sangat minim sekali pengetahuan tentang panahan ini. Jangan sampai ketika kita latihan itu ada cedera. Kenapa? Mungkin kita hanya sekedar megang saja, hanya sekedar narik saja, kemudian lepas saja tanpa didasari teknik yang benar. Maka kalaupun seandainya tidak ada pelatih di sekitar teman-teman, bolehlah kemudian bertanya atau minta didampingi oleh teman-teman yang sudah terlebih dahulu belajar memanah. Paling tidak teknik-teknik dasarnya lah kita tahu. Jangan sampai kemudian dengan latihan itu kita malah cedera atau kemudian malah tidak mau latihan lagi karena tidak enjoy ketika latihan, seperti itu. Jadi teman-teman ya, jangan malu bertanya, kemudian jangan takut minta didampingi, karena dari sanalah kemudian kita akan tahu bagaimana teknik yang benar, bagaimana memanah yang benar, dan pastinya yang kita harapkan adalah ada hasil dari latihan itu, adalah hasil yang memuaskan, yaitu kita bisa mengenai target sesuai yang kita inginkan. Oke, yang keempat adalah porsi latihan. Jadi teman-teman, biasanya kalau kita baru senang-senangnya itu terkadang kalau latihan itu lupa waktu, seperti itu ya. Mungkin kalau bagi atlet itu ada minimal ero yang harus ditembakkan. Misal sekali latihan itu harus 200 ero atau 300 ero, itu kalau atlet sudah biasa. Tetapi bagi kita atau teman-teman yang baru memulai panahan, kita anjurkan sesuai dengan porsinya saja, sesuai dengan kekuatan kita saja. Karena yang kita gunakan itu adalah otot yang jarang dan sebelumnya itu tidak biasa digunakan untuk menarik, seperti itu ya. Jangan sampai kemudian karena kita hanya semangat saja, kemudian kita latihan lupa waktu,
sudah terasa sakit tapi masih kita paksakan, nah dikhawatirkan nanti ada luka dan cedera jangka panjang seperti itu. Jadi untuk awal-awal mungkin hanya 10 ramban atau kemudian kalau nggak kuat ya 5 ramban. Yang penting kita tahu bagaimana kondisi kemampuan kita, jangan sampai setelah latihan malah kita kemudian sakit dan setelah itu tidak mau latihan lagi. Jadi teman-teman juga tetap harus memperhatikan porsi latihan ketika belajar memanah. Baik, yang kelima adalah safety atau keselamatan. Teman-teman, keselamatan di sini mencakup keselamatan alat, keselamatan si pemanah atau diri kita sendiri, dan keselamatan lingkungan ya. Setelah kita melalui 4 langkah tadi itu, maka seandainya suatu saat kita itu ingin latihan sendiri tanpa dampingan pelatih, maka diharapkan 3 hal ini harus dipenuhi, yaitu keselamatan alat, keselamatan diri, dan keselamatan lingkungan. Alat yang pertama adalah pastikan bahwa alat itu betul-betul terpasang sesuai dengan semestinya. Jangan sampai karena kita terburu-buru maka kemudian kita tidak mengecek alat-alat itu, langsung memakainya dan dikhawatirkan nanti ada kerusakan. Yang kedua adalah keselamatan diri. Jadi betul-betul kita harus memperhatikan teknik yang benar, cara yang benar, jangan sampai kemudian kita asal-asalan. Yang ketiga adalah keselamatan lingkungan. Pastikan tempat atau area yang kita gunakan itu adalah area yang sepi, terutama yang di belakang box itu harus betul-betul aman dan bukan jalan ya, jalan atau kemudian untuk berkerumunnya orang. Dikhawatirkan nanti kalau ada aero yang lepas itu bisa mengenai itu. Dan yang pastinya bagi kita pemula, mulailah dengan jarak yang dekat terlebih dahulu, jangan sampai kemudian karena kita gengsi pada teknik belum benar, caranya belum benar, kita berpindah ke jarak yang lebih jauh. Demikian teman-teman ya. Jadi ini adalah 5 tips, 5 langkah bagi pemula, bagi kita yang ingin memulai panahan. Semoga video ini bermanfaat dan semata-mata ini semua kita buat sesuai dengan pengalaman saya pribadi di awal kami belajar panahan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.